Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi Islamic Bimbel. Terdapat pengertian beserta contohnya, serta persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan asar. Dan di sisi lain kita akan mempelajari perbedaan Al-Quran dan hadis, serta perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis, sunnah, khabar, dan asar. Yang pertama adalah hadis. Secara etimologi atau bahasa, hadis artinya jadid, yang baru, qorib, yang dekat, dan khabar artinya warta atau berita. Yang kedua, secara terminologi atau secara istilah, hadis adalah ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sih takrir itu? Takrir adalah sikap diam Nabi. Jadi, ketika Nabi ditanya sesuatu, beliau hanya diam saja, tidak mengiyakan dan tidak pula melarang. Maka hukumnya pun menjadi mubah atau boleh. Dan yang ketiga, menurut muhaddisin atau para ahli hadis, hadis adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hadis marfu, mauquf, ataupun maqtu. Nah, apa sih itu? Jadi, berdasarkan sandarannya hadis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Contohnya, pada hadis itu langsung terdapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua yaitu hadis mauquf, yakni hadis yang disandarkan kepada sahabat. Jadi contohnya ada an Umar bin Al-Khattab qala. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui perantara sahabat dulu baru kepada Nabi. Dan yang ketiga ialah hadis maqtu, yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Dan yang keempat, ada hadis menurut usuliyin atau ahli usul, atau yang dikenal lagi dengan ahli metodologi. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Dan yang terakhir ada hadis menurut para fuqaha atau ahli fikih Hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada kaitannya dengan masalah fardu. Jadi hadis itu ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi yang mencakup hadis marfu, mauquf, ataupun maqtu, dan tidak ada kaitannya dengan masalah fardu. Nah, ini adalah contoh hadis yang bunyinya an Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat,
dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, yang kedua ialah sunnah. Secara bahasa, sunnah berasal dari kata sanna yasunnu sunnatan. Artinya cara, jalan yang ditempuh, tradisi ataupun ketetapan. Yang kedua, menurut ahli hadis, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidup beliau, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Nah, dari pengertian tadi dapat kita ketahui bahwa sunnah itu lebih luas daripada hadis, karena ia meliputi segala sesuatu yang datang dari Nabi, tidak hanya berupa perkataan, perbuatan, dan takrir, tapi semuanya, baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga ada menurut ahli usul fikih, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik perkataan, perbuatan maupun takrirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara atau agama. Nah, dari pengertian tadi juga dapat diketahui bahwa jumlah sunnah itu lebih sedikit daripada jumlah hadis. Mengapa? Karena sunnah itu hanya berkaitan dengan penetapan hukum syara atau agama saja. Dan yang keempat ada menurut kebahasaan Al-Quran, yaitu kata sunnah itu mengacu pada arti ketetapan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 77 yang bunyinya sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Nah, ini contoh sunnah yang bunyinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yakni kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Yang ketiga, kita akan mempelajari khabar. Khabar menurut bahasa yaitu warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi khabar itu lebih umum atau lebih luas daripada hadis. Mengapa? Karena di dalamnya khabar itu tidak hanya segala yang bersumber dari Nabi, tapi juga yang selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa khabar itu
khusus untuk segala yang berasal dari selain Nabi saja. Sedangkan yang berasal dari Nabi itu digolongkan khusus ke dalam hadis. Ini contoh khabar yang bunyinya minas sunnati wadu'al kaffi tahta surrafi fil sholah. Termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, yang keempat ialah asar. Menurut bahasa, asar ialah bekasan sesuatu, sisa sesuatu, nukilan, atau yang dinukilkan. Dalam pengertian asar ini pula, para ulama berpendapat bahwa asar itu lebih umum daripada khabar, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan khabar itu khusus bagi segala yang datang dari Nabi saja. Tapi di sisi lain, para fuqaha juga berpendapat bahwa asar itu ialah istilah yang digunakan untuk perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Nah, di sini malah nabinya yang gak ada ya. Tapi kalau ditanya yang mana pendapat yang benar, ya semuanya benar aja sih ya. Tapi yang lebih spesifik akan kita bahas setelah ini. Ini contoh asar yang bunyinya as-sunnatu ayyukabbiral imam yaumal adha hina yajlisu 'alal mimbar qabla al-khutbah tis'a takbirat. Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, bagaimana kalau nanti di soal yang mana di bawah ini misalkan yang termasuk contoh dari sunnah, hadis, sunnah, khabar, dan asar. Nah, cara membedakannya ya cukup mudah. Sebagaimana pengertiannya tadi, hadis itu ialah perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi saja. Sedangkan kalau sunnah itu segala dalil yang berhubungan dengan hukum syara. Jadi hadis itu tidak hanya mencakup hukum aspek agama saja ya, tapi ia juga memuat aspek-aspek lainnya. Sedangkan bagaimana cara membedakan antara khabar dan asar? Khabar tadi ialah kalau bisa dikatakan perkataan sahabat yang berasal dari Nabi, tapi konteksnya menggunakan perkataan mereka sahabat itu juga. Sedangkan asar ini perkataan sahabat yang konteksnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup mudah kalau khabar itu konteksnya dari para sahabat itu sendiri, sedangkan kalau asar perkataan dari Nabi konteksnya tapi dibawakan oleh sahabat. Nah, persamaan hadis, sunnah, khabar, dan asar, yaitu mereka adalah segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya cukup mudah ya, tapi membedakannya itu yang sulit. Nah, ini perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan asar. Yang pertama, hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah kita ketahui tadi ya. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup
baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, yang sudah dijelaskan juga tadi. Dan yang ketiga, khabar adalah semua riwayat yang selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, tapi ia juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Sedangkan asar adalah sebutan yang lebih sering digunakan untuk perkataan sahabat Nabi, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi kalau kabar itu lebih diutamakan dinisbahkan kepada Nabi, baru kepada yang kedua ketiganya sahabat dan tabi'in. Tapi sedangkan asar ini kebalikannya, yang diutamakan itu adalah para sahabat, baru kemudian kadang-kadang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lebih rincinya perbedaannya. Hadis sandarannya itu kepada Nabi, aspek dan spesifikasinya perkataan, perbuatan dan takrir beliau, dan sifatnya lebih khusus walaupun dilakukan sekali. Dan yang kedua, sunnah, sandarannya itu Nabi dan para sahabat. Aspeknya perkataan, perbuatan, takrir, dan kebiasaan, dan sifatnya itu lebih luas dari hadis dan menjadi tradisi atau kebiasaan beliau Nabi dan juga para sahabat. Dan yang ketiga, khabar, sandarannya itu berasal dari Nabi, para sahabat, dan para tabi'in. Aspeknya itu berupa perkataan dan perbuatan, yang mana sifatnya lebih umum dari hadis. Sedangkan yang terakhir, asar, sandarannya yaitu para sahabat, para tabi'in, dan ulama salaf, serta lain-lain. Ya, walaupun kadang-kadang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aspeknya itu yaitu perkataan dan perbuatan Nabi, yang sifatnya yang mana lebih umum dari khabar. Selanjutnya kita mempelajari perbedaan Al-Quran dan hadis. Yang pertama dari segi bahasa dan makna, yakni kalau Al-Quran diturunkan dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah, sedangkan hadis baik bahasa dan maknanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga loh firman Allah yang bukan termasuk Al-Quran, tapi ia menggunakan bahasa Nabi. Apakah namanya? Ya, itulah hadis qudsi. Yang kedua dari segi periwayatan, yakni Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja, hanya maknanya saja, sebab dapat mengurangi kemukjizatannya. Jadi harus menggunakan artinya dengan Arabnya juga ya, tidak hanya artinya. Sedangkan hadis boleh diriwayatkan dengan maknanya atau artinya saja, sebab yang terpenting adalah penyampaian maksudnya. Yang ketiga dari segi kemukjizatan, Al-Quran baik lafal dan maknanya merupakan mukjizat, sedangkan hadis bukan merupakan mukjizat. Dan yang keempat dari segi nilai membacanya, membaca Al-Quran baik dalam sholat maupun di luar sholat dinilai sebagai ibadah. Sedangkan hadis dilarang dibaca ketika sholat dan membacanya tidak dinilai ibadah. Ya sebenarnya sih ya, membaca hadis itu juga bernilai ibadah, tapi dalam konteks dalam hal untuk menuntut ilmu. Tapi kalau membaca hadis pada sholat itu sih namanya ya agak aneh gitu jadinya. Tapi kalau ada yang nanyakan, bacaan sholat itu kan bersumber dari hadis, itu sih lain lagi ceritanya ya. Kalau bukan hadis dari Nabi yang menjelaskan cara bacaan sholat itu, dari mana lagi kita tahu? Karena salah satu fungsi hadis itu ialah menyempurnakan atau mendetailkan isi dari Al-Quran. Berikutnya yang terakhir yaitu perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis, sunnah, khabar, dan asar,
Yang pertama, mempelajari hadis dan hal-hal yang berkaitan dengannya merupakan suatu keniscayaan atau kewajiban. Jadi, walaupun mengerjakan apa yang ada di hadis itu rata-rata hukumnya sunnah, tapi ternyata kalau hukum mempelajari hadis itu ialah wajib. Dan yang kedua, mempelajari hadis mendatangkan banyak manfaat. Yang ketiga, menghargai karya-karya para ulama ahli hadis terdahulu dan mengikuti jejak mereka dengan juga menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang memahami